Yang pertama, KIM ini harus terbentuk di seluruh desa. Di seluruh desa di Provinsi NTT. Dan KIM yang terbentuk hari ini dan selanjutnya adalah Kelompok Informasi Masyarakat Berbasis Digital. Kenapa, apa target apa tadi pertanyaannya ada bahwa KIM ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Peran strategis itu karena KIM akan menjadi penyambung aspirasi masyarakat dalam mengagregasi, dalam melanjutkan berbagai harapan-harapan yang bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Itu peran strategis yang pertama. Artinya itu ada peran partisipatif dalamnya. Peran yang kedua adalah KIM ini juga akan membantu pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian maka dengan kehadiran KIM membuat semangat gotong royong dari masyarakat itu akan bertumbuh dan berkembang. KIM juga akan menjadi sebuah lembaga informatif dan transformatif di era kekinian. KIM harus menjadi sebuah lembaga pioner untuk melakukan transformasi, inovasi dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya KIM juga harus bisa menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan-kepentingan pemerintah. Dan KIM juga harus menjadi lembaga yang inovatif dan kreatif. Makanya ada seksi yang menangani tentang digitalisasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, KIM harus mampu berperan untuk menjadi pioner atau sarana dalam rangka aspek promosi, juga aspek melaksanakan fungsi promosi, transaksi, marketing dari produk-produk yang ada di masing-masing UMKM atau usaha rumah tangga secara digital. Itu makanya kita mengatakan bahwa KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat Berbasis Digital. Dengan demikian maka masyarakat itu sudah lebih didekatkan dengan pasar, dengan customer secara digital. Dan mereka tidak lagi jalan kemana-mana untuk memperdagangkan, mempromosikan berbagai hasil usaha. Oh, ini ada sayur di sini, satu ini sekian. Oh, ini ada usaha apa lagi ya? Usaha UMKM sarung, gitu. Kita berharap KIM berperan seperti begitu. Dan itu memang satu tujuan pembentukan KIM berbasis digital. Itu menjadi pentingnya. Sekarang kan di Kabupaten Malaka kan sudah terbentuk KIM. Lalu selanjutnya pola pendampingan dari Dinas Kominfo untuk KIM ini sehingga keberlanjutannya seperti apa? Iya, itu memang menjadi satu kendala khusus. Setelah kita bentuk, kalau tidak didampingi, maka mereka akan mati suri. Dan oleh karena itu pendampingan seperti yang tadi saya minta, baik dari Dinas Kominfo, juga dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sendiri harus merangsang untuk mereka itu dinamis. KIM itu tidak boleh statis, dia harus dinamis. Dinamis itu dengan merancang berbagai program-program kegiatan, melayani berbagai kegiatan-kegiatan di pemerintahan, itu mesti dilakukan. Jadi KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, itu bukan lembaga statis, itu bukan wadah statis, tapi itu wadah yang dinamis. Saya kendala teknis ini hanya ini kan masyarakat desa. Masyarakat desa ini masyarakat apa ya? Kalau istilah dalam sosiologis pedesaan itu masyarakat yang tersisa.
Yang lain-lain ini yang bayar sarjana apa semua kan sudah keluar cari kerja segala macam. Nah, dan oleh karena itu harus ada pendampingan. Pendampingan ini pendampingan memberikan semangat, dan oleh karena itu secara tadi saya bilang secara masif dari provinsi harus turun, dari kabupaten, kecamatan kita sama-sama untuk memberikan motivasi dan penguatan kepada desa untuk merekrut sejumlah orang untuk bisa tergabung dalam KIM. Kita berharap itu yang sebuah pergumulan yang dilakukan, dan oleh karena itu kami dengan tidak bermaksud mengecilkan peran strategis Dinas Kominfo yang ada di kabupaten dan juga kecamatan dan desa, tapi ini dalam kerangka kebersamaan kita saling mengingatkan untuk bisa membentuk. Yang membentuk KIM ini seyogianya pemerintah desa sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo. Tapi kan kita tidak bisa berharap itu secara spontanitas ada dari desa, sehingga kita harus turun untuk melakukan pendampingan di masing-masing desa yang mau membentuk. Dan kalau ini hari ini di desa ini akan menjadi contoh prototipe. Untuk NTT secara keseluruhan Ada sekitar sudah 200-an. 200-an. Yang terbanyak itu ada di TTU, di Manggarai, itu ini di Belu. Belu punya malah tahun lalu menjadi juara nasional. Itu ke KIM di Desa Digital. Besok kami akan kunjungan ke sana untuk melihat itu. 200 lebih ya. Iya. Iya. Yang berikut Bapak terkait dengan launching migrasi siaran TV analog ke TV digital di NTT ini seperti apa nih mau dikembangkan? Ini gerakan moral. Gerakan moral. Ini memberikan gerakan moral bahwa Indonesia sudah ada di satu era baru dalam konteks penyiaran televisi yang disebut penyiaran televisi digital. Dan ini tidak cukup hanya kita kalau omong di tingkat atas, tidak mengakar ke bawah. Nah, ini harus omong di tengah-tengah rakyat. Karena rakyatnya yang menjadi user, pengguna. Sehingga kalau kita hanya omong dari atas tanpa memperlihatkan contoh-contoh macam yang tadi, maka itu sebuah utopia, sebuah hal yang nanti membuat hak asasi rakyat hilang. Hak asasi untuk mendapat informasi melalui lembaga penyiaran televisi hilang. Dan pada waktu itu yang disalahkan adalah pemerintah. Sehingga kita harus proaktif untuk turun mengingatkan bahwa rakyat kita yang baik, kita sudah ada satu era dalam konteks penyiaran atau menonton siaran televisi yang lebih bagus kualitasnya. Mari harus disiapkan alat ini dengan caranya seperti begini, dan kita berharap KIM menjadi motor penggerak utama. Yang jelas bahwa TV analog itu beralih ke TV digital itu akan berarti pada 31 Maret. Untuk wilayah Provinsi NTT di beberapa kabupaten, tapi secara nasional itu tanggal bulan November 2022. Untuk berapa wilayah, Pak? Untuk yang ini ada 4 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, 5 kabupaten. Tanggal 31 Maret selesai analog. Analog itu selesai. Ini Bapak, Ya. tanggal 31 Maret ini kan khusus di Kabupaten Malaka sendiri kan berakhir untuk TV analog dan beralih ke TV digital. Apakah itu tidak berpengaruh terhadap harga TV digital di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID? Saya sudah lakukan survei TV analog itu sudah tidak ada di ini. Sekarang yang ada banyak itu smart TV. Kalau smart TV kan tidak perlu pakai STB tadi. Dia tidak perlu pakai STB. Sedangkan TV yang non smart itu yang harus pakai beberapa perangkat. Dan menyangkut dengan harga, kan tidak bisa orang semena-mena mempermainkan harga. Kan ada kontrolnya. Jadi saya kira kita berpikir positif saja. Tidak boleh ada orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk ini. Nanti dia punya harga, dia punya alat itu 200 sampai 300. 300 STB itu. STB. Ya. Itu dia punya standarnya seperti begitu. Jadi kalau ada yang mempermainkan itu, tapi juga aspek kualitas STB-nya. Ada yang barang tiruan, dianggap seolah-olah STB, tapi nanti dalam proses perakitan dan penggunaannya tidak seperti yang diharapkan. Dan oleh karena itu kami hadir di sini ini untuk memberikan contoh bahwa ini yang asli seperti begini. Oke, Bapak, kembali lagi. Untuk 5 kabupaten ini
beralih ke TV Digital. itu hal yang mendasar menjadi acuan dari Dinas Kominfo itu apa? Kita lakukan sosialisasi dan advokasi. Kita kan ini barang semestinya ya. Ini kewenangan ada di pemerintah pusat. Tapi kita punya rakyat yang ada di hadapan kita. Sehingga kalau kita bilang ini tugasnya Kementerian Kominfo, pada satu saat rakyat tidak menikmati atau menikmati hasil hak asasinya untuk mendapat informasi melalui televisi, kita yang di depan ini yang disalahkan. Sehingga ini proaktif, ini semangat proaktif saja untuk datang mengingatkan bahwa dari aspek kebijakan ini kita seperti begini. Kita tidak mungkin mau mengunjungi di semua desa, tapi ada desa-desa contoh yang kita mau pakai untuk menjadi pionir dalam rangka menjadi tempat bertanya. Dan oleh karena itu kita berharap menghimbau kepada masyarakat, mari dalam menghadapi sebuah perubahan besar dari TV analog ke TV digital, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong kita dengan menyisihkan sedikit uang untuk menyiapkan STB dan antena, dan secara teknis kalau ada kesulitan maka itu bisa dipertanyakan atau diminta bantuan dari berbagai ini termasuk TVRI karena dia penyelenggara MUX. Penyelenggara MUX itu punya tugas salah satunya adalah membantu dalam rangka memberikan rakitan terhadap penyedia STB dan antena di TV-TV analog. Saya kira gitu. Terima kasih.